Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi an'ama 'alaina bi sihhatil abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayatu kama qala. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita berusaha sekuat tenaga agar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap terjaga. Menjaga iman pada saat ini sungguh berat. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman yang kita miliki ini dinamis, kadang naik, kadang turun. Godaan, hambatan, apapun kegiatan yang kita lakukan, ini kadang-kadang kalau tidak kita renungkan secara mendalam, ini bisa mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa iman dan takwa ini kerjaan hati. Potensi takwa yang kita miliki ini sangat erat hubungannya dengan kerja hati, kerja batin kita. Kalau batin kita ini selalu dipenuhi dengan kehidupan duniawi, maka sudah barang tentu keimanan kita akan menipis. Sebaliknya, kalau batin kita ini kita penuhi dengan zikir kepada Allah, semuanya kita sambungkan dengan yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apapun yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil yang luar biasa, dan itu berdampak pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ini disampaikan oleh para khatib, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Artinya bahwa kegiatan atau amal ibadah apapun jangan sampai kita tidak mendasarinya dengan takwa. Wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kita ini diciptakan sebagai manusia tidak bisa lepas dari perbuatan salah. Disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, sehari-hari kita ini mesti tersandung kesalahan, salah. Ora eling nang Gusti Allah sedetik pun itu kita salah. Apalagi terus-menerus kita tidak ingat pada Allah, ini pasti salah. Ketika kita sadari bahwa ini sebuah kesalahan,
maka segera bertaubat, segera zikir kepada Allah. Tamhuha wa atbi'i sayyi'atal hasanata. Ketika berbuat salah, segera berbuat baik. Kira-kira begitu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan yang sabda Rasul yang terakhir ini himbauan agar kita ini selalu berbaik budi, berakhlak baik kepada siapapun, tak pandang bulu. Wa khaliqin nas, an-nas ini tidak hanya mukmin tapi juga non mukmin, non muslim, kita harus berbuat baik. Jangan sekali-kali sedikit pun kita menganggap orang lain salah. Jangan sedikit pun kita suudzon pada orang lain, non muslim apalagi sesama muslim. Ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus diasah terus. Proses pengasahan batin ini yang kemudian itu harus dilakukan secara istiqomah. Jadi merenung, mengasah zikir, merenung, zikir fadhkuruni adzkurkum, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu semua kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan kamu harus bersyukur kepadaku. Wala takfurun, jangan sampai ingkar kepadaku. Ingkar dalam pengertian kita menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi, rizki yang kita peroleh, apapun itu bentuknya, ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pancalan yang kita bisa lakukan adalah manakala kita mendapatkan kenikmatan itu harus alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Jadi ini konsep dalam ayat ini, washkuruli wala takfurun. Ada orang lain memberi pada kita, alhamdulillah dulu baru terima kasih. Nah, itu namanya mengimplementasikan konsep syukur. Kemudian yang ayat berikutnya ini terkait dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan, dilakukan susah. Kadang-kadang ada orang yang ngamen di depan rumah kita nggak sabar. Ada orang gendong anaknya lewat di depan rumah, itu kita sudah nggak sabar itu. Langsung tangan kita sudah menolak gitu. Itu namanya nggak sabar. Padahal Allah itu memuji kita. Ngamen apapun, orang yang hadir atau datang lewat di depan kita, entah itu kita waktu ngopi misalnya ada ngamen, itu sebenarnya pada hakikinya itu yang menyuruh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabaran kita. Kita mau beramal apa tidak? Wallahi, jangan sekali-kali menolak. Kalau rezeki kita ingin barokah, ya jangan menolak. Udah, apapun yang kita berikan. Punya rokok, ya kita kasih rokok. Punya uang 500, kita 500. Pandanglah orang yang datang di depan kita itu adalah makhluknya Gusti Allah. Pandang mereka bahwa
bahwa mereka itu adalah utusannya Gusti Allah, menguji kita. Kadang enggak, ada santri ya membawa kalender ya, misalnya ya, santri yang jualan kalender itu, ini baru kemarin ya, ini testimoni aja. Saya bersama salah satu, ini tidak sebut nama ya, bersama salah satu kiai berpengaruh di Jember, saya ajak makan di daerah Sidoarjo itu. Kita mau sowan Mbah Yai Abdus Salam, pengasuh Al-Khazini. Kita nunggu kehadiran Ustadz Abdus Solmed. Ustadz Solmed minta didampingi, kita nunggu. Nah, sembari nunggu itu kita di warung. Di warung itu ada salah seorang santriwati membawa kalender 2. Maunya yaitu menjual kalender. Biasa kan utusan pondok pesantren biasanya kan jual kalender. Nah, begitu datang, seret sama Mbak Yai itu ditolak. Saya bilang, Mbak sini, saya yang ngawe saya. Tapi ya tidak menyalahkan Mbak Yai, memang nggak butuh kalender. Tapi saya tidak hanya kalender yang saya yang saya nilai, tapi kemauan, keberanian si santriwati ini untuk membantu pondok pesantren, ya toh, menjualkan kalender kan mesti untuk mengembangkan pondok pesantren. Itu arahnya ke sana. Harga 20.000 masing-masing kalender, mestinya satu aja cukup. Saya nggak butuh kalender, tapi saya ambil dua-duanya, tak kasih. Mohon maaf, ini tahadud binikmah ya. Ini tahadud binikmah, tidak untuk pamer, enggak. Saya kasih 50.000 udah, nggak usah dikembalikan, nggak usah dikasih kembaliannya gitu. Nah, ini menurut saya pribadi bagian terpenting, nilai kesabaran kita melakukan ketaatan kepada Allah, membantu orang lain, belum lagi ibadah atau yang lain lah, meninggalkan maksiat dan lain-lain. Kan ada banyak nilai kesabaran. Ini testimoni aja, salah satu contoh seperti itu. Jangan sekali-kali menolak ketika ada orang yang hadir di tengah-tengah kita. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Lagi-lagi kita cermati kejadian di pondok pesantren Al-Khazini, Buburan Sidoarjo. Kita harus berpositif thinking, jangan sampai menilai bahwa kiai itu ceroboh dan lain-lain. Kemarin hari Senin itu waktu kami bersama Ustadz Solmed, kiai itu bilang, siapa yang bilang bahwa besi yang kita pakai itu hanya 12 atau 16? Itu besinya itu sampai botolnya itu segini ini, 26. Apa ya ukurannya itu ya? Besar yang dipakai untuk balok gantungnya itu. Pokoknya sudah memenuhi standar lah gitu kira-kira. Nah, Ustadz Solmed menyatakan bahwa ini benar-benar bukan kesalahan kiai. Kalau misalnya proyek itu sudah diserahkan pada pada orang atau mungkin ya pemborong misalnya, ini yang salah mesti pemborongnya, itu bukan kiainya kan. Nah ini yang harus digarisbawahi. Kiai ini sudah luar biasa, beliau itu Masya Allah gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan semua yang tertimpa musibah, yang baik yang wafat maupun yang cacat fisik dan lain-lain diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan jadi sabar dan
mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah dawuh, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali Anda mengatakan kepada orang yang wafat atau mati di jalan Allah, fi sabilillahi amwat, yang terbunuh di jalan Allah itu semuanya adalah hidup. Di mata Allah mereka tidak mati, bal ahya'un walakin la tash'urun, akan tetapi kamu semua tidak merasakan itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati basyirish sabirin. Nah, ini ayat yang sering baca ketika kita diskusi terkait dengan sabar, bahwa aku telah uji kamu semua dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta, kehilangan jiwa, dan buah-buahan dan lain-lain, tanam-tanam. Basyirish sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila tertimpa musibah, mereka sekali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tidak diintervensi atau tidak ada takdir yang tidak diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sawabiqul aqdar, takdir yang sudah terlewat. Nah, ini menjadi bagian penting ketika kita mempertimbangkan untuk menggapai takdir yang akan datang. Kalau misalnya kemarin ada sedikit mungkin kekurangan dan lain hal terkait dengan konstruksi bangunan, berarti harus diperbaiki dan seterusnya. Jadi perlu kita ambil positive thinking. Kita doakan mudah-mudahan para pengasuh pesantren di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di Jawa Timur dan semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap waspada, untuk tetap sabar manakala santri-santri yang ngudi ilmu, mencari ilmu di pondok pesantren itu, dan mereka semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang yang menyaksikan atau mungkin ada putra-putri panjenengan yang mondok di pondok pesantren ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang dipelajari mereka bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikri wa qurratil rahman wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah